Salah satunya, saya tidak akan menyebutkan semua hikmah daripada kemaksuman Nabi ya. Karena pembahasan kita tentunya kalau kita mau masuk ini mungkin 2 jam, 3 jam sendiri untuk pembahasan masalah ini. Saya hanya akan menyebutkan satu atau dua contoh saja. Seandainya Nabi tidak maksum, misal ini Nabi berbuat dosa. Misal, umat melihat, bukankah amar ma'ruf nahi munkar itu wajib? Jawabannya, iya, amar ma'ruf nahi munkar wajib. Kita tahu ada munkar dilakukan oleh seseorang, maka kita wajib untuk melakukan nahi munkar. Kalau yang melakukan kemungkaran itu seorang nabi, pertanyaan, umat wajib nggak negor? Wajib. Wajib. Kalau umat negor, apa yang terjadi di sini? Orang yang ditegur itu kan tersinggung sih biasanya. Orang ditegur biasanya tersinggung. Kalau umat yang menegur nabinya, rame-rame menegur nabinya tersinggung atau tidak? Tersinggung. Pertanyaan, bolehkah umat menyakiti hati Nabi? Tidak boleh. Tidak boleh. Haram hukumnya. Kalau umatnya tidak menegur, berarti apa? Dosa. Umatnya berdosa. Mungkinkah Allah ridho dengan itu? Tidak mungkin. Umat semuanya ridho. Tidak mungkin Nabi terkoreksi atau dikoreksi. Itu satu permasalahan. Permasalahan berikutnya, Nabi itu tauladan, panutan. Nah sekarang kalau seandainya nabinya panutan, nabinya sedang melakukan dosa, umat harus mengikuti. Kalau umat mengikuti perbuatan dosa, berarti apa yang terjadi? Ini berlawanan dengan hikmah pengutusan Nabi. Pengutusan Nabi itu supaya umat tidak berbuat dosa. Lah ini sekarang nabinya melakukan dosa. Allah merintahkan kita untuk mengikuti. Kalau mengikuti, berarti umat melakukan dosa. Kalau melakukan dosa, berlawanan dengan hikmah daripada pengutusan Nabi itu sendiri. Nah kalau tidak mengikuti, perintah uswatun hasanah mana? Atiullahu ati Rasul. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi itu maksum. Karena apa? Karena Allah memerintahkan ikutilah Nabi. Nah kalau nabinya berbuat salah, perintahnya salah, perintahnya berdosa, maka umat akan melakukan kesalahan. Ridhokah Allah dengan sebuah kesalahan yang disengaja, padahal Allah bisa mencegahnya? Tidak mungkin. Disinilah kemaksuman Nabi wajib. Allah memerintahkan umatnya untuk mengikuti kesalahan Nabi seolah-olah seperti itu. Dan Karena itu wajib untuk diikuti. Tidak. Ati Allah itu wajib. Tidak mungkin. Ati Rasul juga wajib. Nah, kalau Nabi memerintahkan atau memerintahkan suatu perbuatan dosa, wajib diikuti. Kalau tidak diikuti, bertentangan dengan ayat ati Rasul. Kalau diikuti, bertentangan dengan ayat ati Allah, karena Allah memerintahkan ma'ruf, melarang batil. Dan banyak lagi masalah-masalah yang terjadi kalau seandainya nabinya tidak maksum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membekali seorang nabi dengan maksum itu bukan berarti nabinya tidak diberi kebebasan ikhtiar untuk melakukan dosa. Nabi tidak diciptakan seperti robot yang hanya yang disetting untuk tidak berbuat dosa. Nabi bisa melakukan dosa, tapi tidak mungkin akan melakukan dosa. Sebagaimana kita bisa melemparkan diri kita dari atas dari bangunan lantai 5, tapi kita tidak melakukannya karena kita tahu akibatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar pada Nabi. Jadi kalau Nabi mau berbuat dosa bisa saja, tapi tidak mau. Karena akibatnya tahu. Kisah Nabi Yusuf mungkin adalah satu kisah yang menarik sebagai contoh. Ayatnya dengan jelas mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha menginginkan untuk berbuat dosa untuk menginginkan Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga menginginkannya. Kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, dari sisi bahwa Yusuf adalah seorang manusia yang masih muda, usianya seperti itu. Tapi Allah menafikan keinginan Nabi Yusuf untuk berbuat dosa itu dinafikan. Kenapa? Allah mengatakan laula ar-ra'a burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf tidak tahu burhana rabbih. Tapi ternyata Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Yusuf. Melihat burhana rabbih, melihat ini perbuatan ini akibatnya kemurkaan Allah, akibatnya siksa neraka, akibatnya jauh dari rahmat Allah. Nabi Yusuf tidak mau melakukannya. Bisa atau tidak? Bisa, tapi tidak mau. Karena akibatnya. Kalau ditanya ini pemberian Allah ataukah tidak? Allah itu kalau mau memberikan sesuatu kepada hambanya, layak atau tidak hamba ini menerimanya. Kadang ada orang yang menerima sesuatu tapi dia tidak layak. Tidak akan memberikan efek yang baik. Tapi kalau seandainya orang itu layak, ya berarti efeknya pasti akan sangat baik. Nabi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan pengetahuan, kemampuan jiwa untuk bisa melawan
setan, lawan godaan iblis. Tapi seandainya tidak diberi ismah semacam itu, beliau adalah orang yang layak untuk menerimanya. Karena itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mirip seperti begini. Kalau ada orang cerdas, lalu kemudian orang cerdas itu dididik dengan pendidikan yang biasa, dia akan menjadi orang yang berhasil. Kemudian ada satu lembaga pendidikan yang secara kualitas adalah sangat tinggi kualitasnya. Seandainya sistem pendidikan yang super yang dimiliki oleh sekolahan ini diterapkan kepada murid-murid yang punya kecerdasan sangat tinggi, apa yang terjadi? Potensi murid itu akan meledak besar. Ya. Nah kalau ada orang yang IQ-nya pas-pasan dimasukkan ke lembaga situ, bisa jadi, bisa tapi nggak maksimal. Allah Subhanahu wa taala memberikan ismah kepada setiap nabinya. Satu, karena para nabinya memang punya kapasitas untuk menerima ismah itu. Yang kedua, Allah memberikan itu karena Allah punya misi. Lewat tangan orang ini Allah ingin memberikan hidayah kepada umat. Ketika ada misi harus dipersiapkan orangnya. Dan inilah para nabi. Tanpa mengurangi ikhtiar para nabi itu untuk melakukan apapun juga sebagaimana manusia yang lain. Jadi bukan disetting seperti robot yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti settingan awal. Enggak.